Sahabat semuanya, ketemu lagi kita. Gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia dimanapun kalian berada. Seperti biasa, aku selalu doakan semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Selalu diberi kelancaran, kemudahan dalam segala hal. Aquarius, kita sampai di energimu ya. Dan maaf banget ya teman-teman, ini tinggal 2 zodiak lagi, tetapi belum kepegang ya. Banyak banget readingan yang masuk. Jadi aku belum sempat ngelanjutin untuk ke readingan zodiaknya tinggal Aquarius sama Pisces ya dan kita akan sampai di energimu Aquarius. Gimana kabarnya teman-teman Aquarius? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Selalu diberi kelancaran, kemudahan dalam segala hal. Untuk teman-teman Aquarius yang mungkin saat ini sedang sakit, segera diberi kesembuhan, diangkat semua penyakit-penyakitnya. Dan untuk Aquarius yang sedang dalam masalah hutang piutang, segera dilunaskan dari hutang-hutangnya, diberi kelancaran rezekinya, pekerjaannya, bisnis dan usahanya. Dan untuk Aquarius yang sedang dalam keterpurukan, segera diangkat dari keterpurukan, diberi solusi dan jalan keluar dari setiap masalah kehidupannya. Dan untuk Aquarius yang sedang berdagang, berbisnis, usaha, apapun itu, dilariskan dagangannya, dilancarkan bisnis dan usahanya. Dan untuk Aquarius yang sedang menunggu jodoh, segera dipertemukan dengan jodoh terbaiknya. Dan yang sedang menunggu momongan segera diberi momongan. Selalu sehat, bahagia, berlimpah, dan banyak cinta untuk semuanya. Aquarius, kita lihat energimu di bulan Maret ya. Ini udah mau pertengahan. Aquarius. Kita akan doa dulu sebelum kita mulai bacaan ini agar menjadi bacaan yang bermanfaat dan membantu. Aquarius di bulan Maret. Bijak-bijak dalam mengikuti bacaan umum ya, karena nggak semua Aquarius itu energinya sama, jadi sesuaikan. Jika ceritamu masuk dalam bacaan ini berarti energimu ketarik, tetapi nggak 100% resonate. Bisa 10, 20, 30, bahkan mungkin ada yang 100% resonate, tetapi nggak semuanya. Oke, jadi bijak-bijaklah. Pintar-pintarlah dalam mengikuti general reading. Aquarius di bulan Maret. Aquarius. Aquarius, tidak ada tempat yang nyaman selain di rumah. Ada Aquarius introvert mungkin ya. Dan ada Aquarius yang belum move on dari seseorang. Dari sesuatu ya, entah seseorang, entah pekerjaan gitu. Nggak ada tempat yang nyaman selain di dia, nggak ada tempat yang nyaman selain di tempat kerjaan itu gitu. Nggak ada tempat yang nyaman selain di rumah. Aquarius. Aquarius. Mungkin yang menonton kebanyakan feminim. Jika di dalam hubungan ini ada hubungan-hubungan yang jeda ya. Aquarius. Kenapa aku nggak bisa move on? Kenapa aku nggak bisa ngelupain dia? Kenapa aku nggak bisa menerima yang lain gitu ya? Kenapa aku nggak bisa buka hatiku untuk yang lain? Ada energi yang seperti itu? Hati-hati dengan keluhan-keluhan ya, Aquarius. Apapun yang kamu keluhkan, apapun yang kamu pertanyakan ya kepada Tuhan, maka itu yang akan kamu pancarkan dan akan ketarik dalam kehidupan. Jadi bertanya atau mengeluh yang baik-baik aja ya. Kenapa uang tidak berhenti mengalir ke dalam rekeningku? Nah, itu bagus. Kenapa aku dipertemukan dengan orang-orang yang baik? Kenapa aku selalu beruntung ya? Kenapa hidupku selalu mudah? Kenapa aku selalu banyak ya sesuatu yang positif. Jangan kenapa ya Tuhan hidupku selalu menderita ya itu yang akan kamu dapetin. Kamu akan selalu menderita. Oke? Kenapa ya Tuhan aku selalu gagal? Kenapa ya Tuhan aku selalu disakiti? Selalu disakiti ya. Kamu akan selalu disakiti. Oke? Karena Tuhan itu sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi hati-hati prasangka burukmu. Oke? Aquarius.
Tuh ya, ada hubungannya jeda ini. Hubungannya jeda, kemelekatan. Energi yang masih melekat kepada seseorang. Perhatikan ya teman-teman, ketika mungkin ya kamu tadinya hubungan nggak apa-apa nih, hubungan apapun itu, tadinya harmonis ya, tadinya baik-baik aja, tiba-tiba kayak ada ledakan gitu ya, ada masalah, dan kemudian kalian terpisah, di situ ada energi yang apa ya kayak nggak bisa move gitu, nggak bisa lepas dari dia. Hubungan-hubungan di ujung tanduk. Ketika seseorang dijauhkan dari kehidupan kita, perhatikan ya, Tuhan Maha Cemburu. Hubungan-hubungan di ujung tanduk. Ingin melepas ya, tapi nggak bisa gitu, melekat energinya. Ingin pergi, sulit, bertahan pun sakit. Ketika seseorang dipaksa untuk melepas kemelekatan-kemelekatan ya pada apapun itu, mau nggak mau ya, mau nggak mau, sakit atau enggak, kita harus bisa melepaskannya. Oke? Jadi ada banyak ya. Kita nggak boleh melekat pada semua semua aspek dalam kehidupannya kita. Kita nggak boleh melekat di situ. Mau pekerjaan, mau pasangan, ya mau apapun, harta benda. Sadari bahwa segala sesuatu yang ada dalam kehidupannya kita itu hanya hak pakai ya. Hanya titipan gitu. Nggak selamanya kamu miliki. Oke, jadi jangan melekat. Ouch. Hubungan-hubungan di ujung tanduk. Kayak mau pergi dari hubungan itu kayak takut gitu ya. Nanti kalau aku dapat yang nanti kalau aku keluar dari sini gimana ya gitu ke depannya. Aquarius. Bingung ya. Aquarius bingung. Menentukan pilihan. Bertahan atau meninggalkan. Terus ya. Di sini aku melihat ada Aquarius hanya tubuh fisik ya. Tetapi pikirannya, hatinya ada di jauh di sana. Ada di seseorang. Aquarius. Ketulusanmu. Hati-hati dengan rasa ya. Apalagi seorang wanita ini makhluk rasa. Mudah baper. Aquarius. Tuh ya, cintamu begitu besar. Kenapa kamu nggak bisa move on ya? Ada apa namanya? Ada kerinduan. Selalu mikirin dia. Kendalikan rasa Aquarius. Aquarius. Kenyamanan ya. Mungkin kamu nggak dapetin kenyamanan di luar. Di orang lain gitu. Nyamannya dengan dia. Apa yang nggak kamu dapetin dari pasanganmu mungkin ya. Kamu dapetin dari dia. Mencoba untuk menepis rasa, mencoba untuk move on, tetapi nggak bisa. Aquarius. Oh, hati-hati kamu dimanfaatin ini. Ada energi pemanfaatan di sini. Karena kamu bucin, hati-hati ini apalagi yang apa namanya? Yang terhubung melalui media sosial ya. Aquarius ada banyak keberuntungan ya di depan sana untukmu. Ada banyak keberuntungan. Dan ini hati-hati buat Aquarius mungkin yang dealing dengan seseorang ini ya, energinya manipulasi, energinya
cerdik gitu ya, suka bohong, energinya itu toksik ya, toksik. Suka bohong dan suka drama. Dia akan melakukan apa saja ya, untuk apa yang diinginkan, agar dia dapetin. Ini ego ya, hati-hati loh Aquarius. Ada yang sebagiannya sudah berumah tangga ini, ada masalah di dalam rumah tangga. Apakah ini energinya suamimu? Ada pengkhianatan di dalam pernikahan. Hati-hati ya teman-teman. Jika di sini kalian sedang dalam kontrak jiwa dan hutang karma di dalam pernikahan, maka stay di situ. Jangan keluar dari batasan-batasan karena karma kamu nanti nggak akan cepat selesai, tapi malah menumpuk ya. Nggak ada habis-habisnya gitu. Kamu berputar-putar di pola yang sama, pola berulang. Yaitu salah satu ininya, penyebabnya ya. Kita lanjut Aquarius. Aquarius. Kita lihat energi hubungan ya. Aquarius. Oh. Aquarius, ada cinta di sini. Kenapa kamu gak bisa move on dari seseorang? Karena ada cinta, kemelekatan ya. Hati-hati dengan rasa. Jangan dibutakan oleh rasa ya. Cintai dulu dirimu melebihi dari apapun agar kamu gak sakit. Ini ada energi jika di sini ada Aquarius yang single, ada energi baru. Oke, orang baru datang membawa cinta baru. Asmaranya Aquarius. Asmaranya Aquarius. Oke. Seseorang dari masa lalu bisa ini. Orang baru katanya, tapi kok dari masa lalu gitu ya. Past life maksud aku. Kamu dengan orang ini ada sesuatu yang belum selesai, yang harus diselesaikan. Ada perbedaan agama ya di antara kalian. Dan Aquarius di sini yang mungkin ya sedang dalam hubungan pernikahan, oke? Dia terjebak di situ, nggak bisa keluar dari situ. Kemudian mungkin hatinya sudah keluar ya, secara tubuh fisik dia berada dalam pernikahannya, tetapi tidak dengan hatinya dan jiwanya. Kedatangan energi baru. Tuh ya, ada penghalang di sini. Cinta yang terhalang. Ada jarak, mungkin LDR kalian ya. LDR. Dan ada juga ini pernikahan-pernikahan berjarak ya. Karena ada energi baru masuk. Bertahan mencoba untuk tetap setia. Tuh kan, nggak bisa move ya. Nggak bisa move. Hubungan-hubungan rahasia, hubungan-hubungan yang penuh dengan drama ya. Ini entah di dalam rumah tanggamu ya. Di dalam rumah tangga, di dalam pernikahan, mungkin ada hubungan-hubungan yang toksik, hubungan-hubungan yang manipulasi, ya, banyak manipulasinya, banyak tidak jujurnya gitu. Ada banyak rahasia di situ. Sehingga apa? Sehingga Aquarius atau mungkin pasanganmu ya, yang memilih kebebasan gitu, memilih untuk mencari, mencari yang di luaran. Tuh ya, ini hubungan-hubungan past life ini. Seseorang dari past life kamu datang. Bingung ya menentukan dua pilihan, apakah aku bertahan ataukah aku lepasin ya gitu. Mana yang aku pilih? Banyak pelajaran yang harus kamu ambil, maka ambil pelajarannya ya, jangan fokus di koneksinya. Energinya panas. Tuh kan? Seorang istri menghadirkan orang ketiga. Seorang istri menghadirkan orang ketiga di dalam rumah tangganya, di dalam pernikahannya ya. Oke, terjebak hubungan-hubungan terlarang, hubungan-hubungan cinta segitiga ya, hubungan-hubungan rahasia. Capek ya, aku melihat ada energi yang capek gitu.
pertemuan media sosial ini. Hati-hati ya teman-teman ya. Ada energi yang toksik nih. Ya, sakit berdasarkan nafsu. Seorang Aquarius mencari cinta di luaran tapi terjebak di apa ya, di seseorang yang mungkin hanya manfaatin kamu ya. Ini tadi ada pemanfaatan ya. Mungkin hanya manfaatin kamu di maaf ya, ke nafsu aja gitu, ke kepuasan aja gitu. Kalian terhubung melalui chattingan mungkin, teleponan mungkin ya. Surat menyurat kalau dulu kan lewat kantor pos ya. Kalau sekarang lebih ke WhatsApp atau apapun itu ya. Ini merusak energi ini. Kalau dilanjutin ya. Kamu akan lelah Aquarius jika kamu terus melanjutkan hubungan ini ya. Hubungan kamu dengan seseorang di media sosial ini, energi kamu akan semakin terkuras habis. Sakit di sini ya. Jadi ayo lepasin. Kamu ini lebih kamu yang terbakar rasa. Jika kamu Aquarius feminim, jika kamu Aquarius maskulin yang masuk sebagai orang ketiga di dalam energinya seseorang ya, ini feminimnya yang lebih energinya lebih strong ya, lebih apa ya, eh lebih membara gitu, ya, terbakar rasa. Hati-hati loh ya, mabok, mabok. Aquarius, Aquarius, karir keuanganmu Aquarius. Ada banyak keberuntungan ya, Aquarius. Mungkin banyak dapat THR kamu. Aquarius. Tuh, wow. Ada bagus ini ya, akan ada kesuksesan ya di karir, keuangan, finansialnya. Ada banyak keberuntungan. Nah, ini dia. Ini bisa ngeblok dan kartu The Wheel of Fortune ini diklarifikasi dengan lihat lah energi kamu yang pusing, stres ya, mungkin karena ini tadi ya, karena terlibat hubungan cinta segitiga yang membuat kamu chaos ya, membuat kamu pusing di sini. Kamu berada di satu keluarga ya, di keluarga, anak-anak, suami, tapi pikiran kamu tuh kemana-mana, ya, terbagi gitu. Itu bisa ngeblok rezeki, bisa ngeblok keberuntungan. Jadi kalau bisa diberesin itu. Berbahagialah, nikmatin saja. Mengalir dan nikmatin saja ya. Aquarius. Oh, ada dua. Kecerobohan ini. Ada penyesalan ya. Kok aku ceroboh gitu. Kenapa aku melakukan ini? Hubungan-hubungan digantung. Atau kamu di sini nunggu ya. Energinya menunggu seseorang, menunggu kabar mungkin. Aquarius. Ya, ada kenyamanan. Kenapa kamu nyaman di hubungan yang toksik? Karena banyak luka batin di sana. Banyak luka di alam bawah sadar yang harus kamu beresin. Kamu apa ya mencari validasi gitu. Aquarius tuh ya. Terjebak di zona nyaman tetapi nggak nyaman. Aquarius yang single ya. Aquarius yang single di sini aku melihat cinta baru ya yang membawa dan ada sebagian ya Aquarius mungkin yang akan menikah di bulan Syawal ya, di bulan ya bulan Syawal ya teman-teman, habis Ramadan itu. Ada indikasinya, ada kesuksesan ya di dalam keluarga, di dalam rumah tangga sebagian. Nggak semuanya karena ini energi banyak orang ya, jadi ambil energimu di mana. Oke, keberlimpahan untukmu. Jadi ada Aquarius yang hidup di dalam kemewahan tetapi tidak menemukan kebahagiaan. Aku melihat itu. Ada kesepian gitu ya, ada kekurangan, ada yang kurang.
Oke. Apakah di sini Aquarius, jika kamu adalah seorang maskulin ya, kamu menghadirkan orang ketiga juga di dalam hubunganmu. Oke, keuangan is oke ya. Aku melihat keuangan baik-baik aja, hanya saja tuh ya. Lagi-lagi kartu ini. Pengkhianatan, pemanfaatan ya, kebohongan ini negatif. Hati-hati ya untuk Aquarius tadi yang terhubung di media sosial. Kamu perlu cari tahu sebanyak mungkin tentang orang itu karena aku melihat ada feminim tadi yang terbakar oleh rasa. Wow, ada banyak sekali nih. Yang menonton lebih banyak feminim ya. Dan di sini juga ada sebagian ya, ada sebagian di sini yang menggunakan black magic. Teman-teman silahkan cek energinya ya untuk memastikannya agar kalian gak ini, gak apa ya, gak terombang-ambing gitu. Agar kalian bisa mengambil keputusan, agar kalian bisa mengambil langkah. Oke? Di sini ada Aquarius yang di-link dengan Pisces ya. Aquarius dengan Scorpio, Aquarius dengan Capricorn ya, Aquarius dengan Sagittarius, Aquarius dengan Virgo, Aquarius dengan Aries, Aquarius dengan Cancer ya. Oke, aku rasa itu Aquarius dengan Leo, Virgo. Aquarius. Jika kalian melihat video ini di TikTok dan nggak lengkap ya teman-teman, kalian bisa ke YouTube ya. Seseorang terus melihat fotomu, stalking kamu di media sosialmu. Aquarius, apa koneksimu? Tuh ya, ada yang lari ini. Ada yang menghindar ya. Tuh, ada hubungan yang mungkin kalian sudah putus ya, atau di sini seseorang apa ya memutuskan untuk menarik diri. Apakah kamu atau dia ya? Ada perasaan yang apa ya, sedih ya, sedih karena kehilangan, merasa kehilangan ya, sedih. Iya, ada Aquarius yang mungkin terhubung di media sosial kemudian kamu di ghosting ya. Seseorang akan menghubungimu ini Aquarius yang single ya. Tadi pertemuan-pertemuan dengan orang baru, cinta baru ya, bahwa cinta seseorang akan apa ya, mengutarakan perasaannya, tapi lebih melalui telepon ya. Aquarius. Aquarius. Tuh ya, ada yang akan ngajak ngedate ini. Untuk Aquarius yang single. Seseorang akan menghubungimu, ngajak kamu ngedate. Dan ini yang cinta segitiga fokus ya, fokus ke dalam diri ya. Sembuhkan luka-lukamu, biar kamu nggak menarik no karmic ya, hubungan-hubungan karma ini. Stay di jalan yang lurus ya, tetap di jalanmu, tetap di kontrak jiwamu dan hutang karmamu bersama pasanganmu saat ini. Tuh, ya sembuhkan dirimu dari luka batin. Oke? Bebaskan dirimu dari hubungan-hubungan yang toksik, yang penuh dengan adiksi, kebingungan, sakit, bahagia, pasrah aja ya. Serahkan semuanya kepada divine timing ya, kepada waktu ilahi. Ya, ada energi pernikahan di sini. Ada energi pernikahan untuk Aquarius single.
Kita lihat pesan angel untukmu Aquarius. Aquarius. Hati-hati kesehatan ya. Kesehatan Aquarius sedang tidak baik-baik saja ini. Tadi yang overthinking ya, ada banyak kekacauan di dalam dirinya. Itu ngefek ya ke tubuh, ke kesehatan. Karena apa? Emosi-emosi yang dipendam itu dia merusak metabolisme tubuh ya. Jadi kacau sehingga kesehatan terganggu. Muncul penyakit-penyakit. Apapun yang sedang kamu pertanyakan di dalam hati jawabannya adalah iya. Aquarius. Akan ada kejutan di sini. Perhatikan tanda. Itu ya, dalam beberapa minggu ke depan. Ada kejutan untukmu Aquarius dalam beberapa minggu ke depan. Tidak dibutuhkan kekhawatiran ya, jangan khawatir. Mengalir saja. Dan untuk Aquarius yang sedang dalam pembayaran karma ya, kamu diminta untuk banyak-banyak berbuat kebaikan ya. Baikin aja orang-orang yang nyakitin kamu, yang jahatin kamu, yang manfaatin kamu, itu dibaikin dan dimaafin aja. Karena itu adalah bagian dari apa yang harus kamu selesaikan ya, dari kehidupan pasrah. Situasi akan membaik tuh, lihat ya. Kamu diminta untuk memaafkan. Maafin aja. Dan bersikap tegas ya. Tuh ya, move on. Move on, melepas bukan berarti harus meninggalkan atau harus bercerai, tetapi lebih fokuslah ke hal-hal yang lain yang lebih positif, yang membuat kamu bahagia, membuat kamu bertumbuh. Pemulihan ya, akan ada pemulihan di dalam kehidupanmu, Aquarius, keberlimpahan ya, abundance. Dengarkan intuisi. Berdamai itu solusinya, ya, berdamai itu solusinya. Semua itu adalah kunci ke dalam kesuksesan. Akan ada kesuksesan di sini. Tetapi kamu harus bisa berdamai dengan semuanya. Berdamai dengan hidupmu, dengan luka-lukamu ya, dengan orang-orang yang pernah nyakitin kamu, semuanya. Oke? Silakan Aquarius, mungkin kalian mau lanjut ke personal reading ya. Atau juga mungkin Aquarius di sini yang merasa dirinya sedang tidak baik-baik saja ya. Banyak hambatan-hambatan di dalam kehidupannya karena di situ ada banyak hambatan-hambatan di dalam dirimu ya. Emosi-emosi negatif yang menyumbat itu semua. Kesuksesan, keuangan ya, hubungan semuanya kacau balau ya. Lihat, cek di dalam dirimu ada banyak sumbatan di situ yang harus kamu beresin. Oke, silakan ya teman-teman. Jika kalian mau ikutan meditasi ya, kelas meditasi untuk merilis semua emosi-emosinya, silakan. Dan ya, sampai ketemu di readingan berikutnya. Terima kasih banyak. Jaga diri, jaga kesehatan, jaga energinya agar selalu positif. Love you guys. Dah.